Awal mula ketertarikan saya itu seperti apa ya? Ya coba gini aja, saya cerita dari awal dulu sobat. Dulu tahun 2000 itu saya adalah seorang salesman motoris. Salesman motoris di salah satu perusahaan distributor consumer good. Nah itu mulai tahun 2000. Nah setelah itu saya setelah salesman motoris, lalu salesman canvassing pakai mobil box itu. Setelah itu salesman TO, ya salesman TO. Dan akhirnya pada waktu itu kan setelah saya punya istri dan punya anak, dan anak sudah sekolah dan bisa ditinggal, akhirnya istri mungkin merasa jenuh ya kalau di rumah terus dan minta untuk dicarikan kesibukan. Nah saat itu juga dalam pikiran saya, apa sih kesibukannya di samping untuk tambah-tambah penghasilan ya teman-teman ya, so dipakai untuk bantu-bantu mencukupi kebutuhan rumah tangga saat itu. Nah akhirnya setelah kita pertimbangkan bersama, kita memutuskan ya udahlah kita coba untuk buka toko aja, karena saya itu juga setiap hari itu berhubungan dengan toko. Jadi mungkin ya saya sedikit paham untuk buka toko itu seperti apa. Misalkan cari barang itu yang lebih murah itu di toko mana di daerah saya. Lalu dalam proses menjual ya menentukan harga jual itu saya juga tanya-tanya ke pemilik toko yang sudah berhubungan baik ya dengan saya. Dan juga untuk strategi-strateginya seperti apa kan juga saya paham juga, karena saya juga sering ngobrol dengan para pemilik toko. Jadi paling tidak saya beranikan diri untuk membuka toko itu karena faktor itu. Faktor seringnya saya berhubungan dengan para owner toko, para juragan-juragan yang sudah punya toko yang baik itu besar, baik itu menengah maupun yang kecil. Karena selama dari tahun 2000 itu kan outlet yang saya cover itu mulai dari outlet yang kecil, lalu yang di pasar-pasar, lalu yang di kampung, lalu yang kayak alternatif outlet kayak kafe, warung makan, kantin dan lain sebagainya, itu juga saya cover. Bahkan medical pun juga. Nah disitulah awal mula mungkin saya putuskan untuk membuka toko, karena keyakinan saya pasti bisa lah ya, pasti bisa untuk membuka toko. Ya meniru-niru dulu lah awalnya itu, sambil banyak bertanya. Nah disitulah beranjaknya toko saya ini itu akhirnya juga bisa sampai sekarang ini. Nah lalu yang kedua alasan saya itu usaha toko itu usaha yang tidak akan pernah mati. Jadi usaha yang merupakan usaha abadi. Selama kita mengelola dengan betul dan selalu disertai dengan nasib ya istilahnya itu, selalu Tuhan memberikan nasib yang baik, itu pasti juga tidak akan pernah mati lah ya usaha toko itu. Nah dan usaha toko itu alasan saya nanti kan juga bisa saya wariskan dengan anak-anak saya, bisa diteruskan selama memang mereka berminat. Jadi tidak sia-sia orang tuanya ya merintis dari nol. Terus yang diharapkan itu bisa berkembang dengan baik, bisa maju, bisa mungkin yang dari saya punya 1 bisa 2, lalu bisa 3 dan seterusnya. Harapannya kan semacam itu. Nah sudah dari nol tidak ada yang meneruskan, nanti kan juga sia-sia. Akhirnya saya memutuskan itu adalah usaha yang saya pilih adalah usaha toko gitu. Jadi mungkin ya alasan sederhana saya ada 2 alasan itu tadi ya sobat semua ya.
Yang pertama mungkin faktor dari keseringan saya itu berinteraksi, berhubungan dengan para pemilik toko. Ya, lalu yang kedua itu karena usaha toko itu adalah usaha yang abadi dan pasti bisa diwariskan oleh anak-anak kita. Nah, mungkin itu saja dulu ya sobat semua untuk konten saya di hari ini. Besok kita buat untuk konten bagaimana memulainya. Mungkin saya harapkan teman-teman selalu nonton video saya ini. Barangkali juga nanti ada yang yang bisa menjadikan inspirasi ataupun ada sesuatu yang bisa diambil, yaitu harapan dari saya. Karena dalam setiap konten saya akan memberikan apa yang menjadi pernah saya alami. Baik, terima kasih teman-teman, sampai jumpa dan selalu tetap semangat tanpa sambat. Terima kasih.